Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita ketemu kembali pada mata kuliah metode penelitian kualitatif. Ini adalah pertemuan keempat dengan saya, dosen pengampu, Ruslan Ramli. Pada pertemuan keempat ini, materi yang akan saya bawakan terkait dengan riset halayak. Jadi, ketika kita berbicara soal penelitian komunikasi, maka ada beberapa studi yang terkait di dalamnya. Tentu kita sudah sangat paham ada yang disebut dengan studi komunikator, studi pesan, studi media, studi efek, ataupun studi halayak. Pada konteks apapun, jika membahas soal disiplin ilmu komunikasi, sebenarnya kajian kita selalu akan berujung pada pilihan unsur-unsur komunikasi. Nah, kesempatan ini saya akan membawakan tentang studi halayak. Tentu pada pertemuan-pertemuan berikutnya ada beberapa contoh kasus yang terkait dengan studi dalam komunikasi dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Nah, sekarang studi halayak. Kalau kita mengacu kepada model yang ditawarkan oleh Laswell, maka studi halayak ini masuk dalam kata to whom. Ya, ketika who says what, in which channel, to whom, and what effect. Nah, kata to whom ini adalah studi halayak. Nah, studi ini menyangkut tujuan receiver komunikan dalam komunikasi. Nah, studi halayak ini bisa kita lihat pada riset tentang opini, profil, menggunakan apa uses and gratification, agenda setting, FGD, dan seterusnya. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu halayak. Dennis Mcquell dalam bukunya terbitan 2003 di halaman 144-145 dia katakan, sebenarnya halayak ini penyebutannya lebih condong mendekati konsep penerima. Konsep halayak merujuk pada sekelompok pendengar atau penonton yang memiliki perhatian, reseptif, tetapi relatif pasif dan bersifat publik. Nah, kemudian kita kenal dengan halayak media. Nah, ini adalah sebuah istilah yang dipakai oleh kalangan komunikasi untuk mengenal para pengguna media agar dapat mengidentifikasi mereka. Jadi halayak media adalah pengguna media dengan pola pikir, penggunaan, ketersediaan, gaya hidup, dan rutinitas yang sama. Nah, halayak tentu memiliki karakter. Halayak tidak mungkin kita katakan dalam kelompok kecil, sebab halayak itu memang orang dalam kelompok yang besar. Ya, halayak sebagai orang berkumpul, jadi pada dasarnya diukur sebagai agregat untuk memperhatikan presentasi media tertentu atau produk pada waktu tertentu. Ini yang disebut dengan penonton. Halayak sebagai penonton yang berbicara, merujuk pada sekelompok orang yang digambarkan oleh komunikator dan untuk konten yang dibentuk. Inilah yang disebut dengan audiens tertulis. Nah, dari sisi tipologinya, maka ada beberapa bentuk. Ada yang kelompok atau publik. Nah, di sini ada komunitas, keanggotaan minoritas politis, religius, etnis, dengan karakteristik sosial bersama dari tempat, kelas, kelas sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Ada juga tipologi dari kelompok kepuasan.
Nah, dia terbentuk atas dasar tujuan atau kebutuhan individu tertentu yang ada terlepas dari media, tetapi berkaitan misalnya dengan isu sosial, jadi suatu kebutuhan umum akan informasi atau akan kepuasan emosional dan afektif tertentu. Kemudian, tipologi berikutnya adalah penggemar atau budaya citra rasa. Nah, ini terbentuk atas minat pada jenis, isi, atau gaya, atau daya tarik tertentu akan kepribadian tertentu, atau citra rasa, atau intelektual tertentu. Kemudian, audience medium. Ini berasal dari dan dipertahankan oleh kebiasaan atau loyalitas pada sumber media seperti koran, majalah, radio, dan televisi. Nah, ada 4 model tradisi untuk audiens atau halayak. Pertama, dia sebagai massa, kemudian audiens as mass, audiens as outcome atau audiens sebagai sebuah pencapaian, kemudian audiens sebagai agen, dan tradisi beririsan. Audiens sebagai massa, dia memandang halayak sebagai sekumpulan orang yang beranjak dari revolusi industri. Jadi ini berangkat pada paradigma di awal lahirnya industri. Di sini halayak didekati secara statistik dan pemasaran yang dilakukan secara massal. Ada konsep yang dikembangkan, misalnya tayangan dan program di televisi dianggap bagus apabila secara rating banyak disaksikan oleh penonton. Riset-riset survei halayak banyak diajarkan pada masa itu untuk mendapatkan hasil dari paparan terhadap halayak secara instan. Nah, di sini Lazarsfeld mengatakan ya, dikutip dari Webster, halayak dijadikan komoditas yang dapat diperdagangkan. Jadi di sini ada pendekatan komodifikasi yang memposisikan bagaimana halayak tidak sekedar sebagai sasaran dari konten yang diproduksi, tapi juga dimanfaatkan pihak lain melalui konten tersebut. Misalnya produk makanan sehingga halayak kemudian mengkonsumsi produk tersebut. Jadi bagaimana produk makanan itu bisa mempengaruhi audiens. Kemudian audiens sebagai pencapaian. Ini tradisi yang dilakukan oleh para peneliti halayak pada masa awal kemunculan riset halayak. Bagaimana halayak itu bertindak atas dasar media. Media menunjukkan besarnya pengaruh dia terhadap halayak, baik sebagai individu maupun dalam konteks masyarakat. Jadi halayak di sini punya hegemoni yang sangat kuat ketika masyarakat terpapar atau diterpa dengan mudah akibat tayangan-tayangan yang sering, tayangan-tayangan yang membuat masyarakat mudah terpengaruh. Nah, ada tradisi seperti ini. Saya kira di Indonesia cukup besar ketika apa yang kita tonton kemudian menjadi cerita di tempat-tempat tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini audiens sebagai outcome. Kemudian, ini ya, dalam bentuk propaganda ya. Jadi ada perubahan karena kuasa media sehingga halayak menerima apa adanya.
ya paling mudah kita di era kita dulu, misalnya ya, apa, film-film yang, cukup, eee, cukup berpengaruh ya, eee, Dilan, Ada Apa Dengan Cinta, itu menjadi sebuah, role model yang dilakukan oleh milenial terhadap, apa ya, kegiatan remaja ya, romans milenial, kira-kira seperti itu. Kemudian ada audiens sebagai agen. Di sini kebalikan dari, audience as outcome, karena di sini audiens sudah punya kemampuan yang lebih tajam. Audiens tidak lagi sebagai pihak yang mudah untuk dipengaruhi, karena audiens punya kemampuan interpretif. Jadi daya seleksi audiens sudah jalan, mana yang baik, mana yang buruk, dia sudah punya pertimbangan-pertimbangan. Berikutnya, tradisi beririsan. Nah, tradisi ini memandang halayak sebagai massa yang memunculkan teori-teori seperti pemasaran massal, kultivasi, atau spiral keheningan. Tradisi ini melihat halayak sebagai massa, namun juga ada upaya untuk memahami konten yang disiarkan oleh media. Asumsinya, untuk mengetahui apa yang media lakukan pada halayak, maka halayak juga harus tahu media yang dikonsumsinya. Misalnya, dalam teori masyarakat massa, seringkali diatribusikan pada pemikiran Frankfurt School yang melihat halayak sebagai masyarakat yang mengisolasi individu rentan dimanipulasi. Jadi ada keywordnya rentan dimanipulasi. Meskipun mereka tidak sadar atau tidak, mereka tidak sadar atau tidak mengetahui kerja dari proses hegemoni tersebut. Jadi ketika kita berbicara soal halayak, maka di sini kita membahas bagaimana studi halayak ini banyak dipakai oleh peneliti-peneliti kualitatif dengan melihat media sebagai sebuah objek penelitian yang sangat potensial. Nah, dari media itulah kemudian bagaimana halayak bersikap, bagaimana halayak punya pandangan. Nah, ini salah satu studi yang banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti komunikasi. Tentunya akan lebih jauh bisa kita diskusikan kelak pada kasus-kasus studi halayak. Demikian penjelasan saya untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.